Hai Travel Addict, selamat datang di Holiday Yuk, santai aja dulu. Hari ini Iwet Ramadan sedang berada di Grand Indonesia. Tepatnya adalah kita lagi ada di Galeri Indonesia Kaya. Ini adalah sebuah tempat yang sangat edukatif sekali. Karena kita bisa belajar soal kebudayaan Indonesia dan juga mengenal Indonesia lebih dalam lagi lewat permainan-permainan yang sangat seru dan juga mendidik serta modern. Penasaran pengen tahu seperti apa? Kita akan segera ke dalam. Sambil juga hari ini kita akan membahas soal jet lag. Ikut saya yuk, yuk! Saya sudah berada dalam Galeri Indonesia Kaya dan di belakang saya ini sedang ada video mapping dari cerita Mahabharata dan juga Bharatayuda. Ini luar biasa sekali, kita bisa belajar soal kisah Mahabharata dan juga Bharatayuda dalam versi yang lebih modern sekali. Kita bisa belajar semua filosofi-filosofinya. Anyway, kita masih di Holiday Yuk, santai aja dulu. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi di depan bahwa kita akan membahas soal jet lag. Ini adalah satu hal yang selalu dialami oleh seorang traveler atau travel addict ketika bepergian lintas benua, misalnya ke Eropa atau ke Amerika. Variasinya mulai dari beda 6 jam atau mungkin juga beda 12 jam atau bahkan beda 24 jam. Ini tergantung bagaimana jarak dan di mana benuanya. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa sedikit memperingan jet lag adalah yang pertama, persiapkan diri Anda. Persiapkan diri Anda maksudnya adalah olahraga itu penting sekali. Mungkin kedengarannya klise, tapi bener deh. Pengalaman saya, kalau kita rajin berolahraga, biasanya badan agak sedikit lebih bisa tahan sama jet lag. Kemudian makan makanan yang mudah dicerna, dan juga pastinya adalah mempersiapkan diri untuk waktu tidur di tempat tujuan. Yang kedua adalah banyak minum untuk menghindarkan diri dari dehidrasi. Karena kita tahu bahwa dehidrasi adalah salah satu faktor yang membuat seseorang lebih rentan terkena jet lag. Kalau saya, tips dari saya pribadi nih, saya selalu membawa satu botol minum kecil di dalam tas saya. Dan botol minum ini nanti bisa saya minta di pesawat dengan diisi air putih. Jadi kita selalu tetap minum dan membiarkan diri kita selalu terisi air dan tidak terkena dehidrasi. Lalu yang ketiga adalah ini nih, ini paling agak susah sebenarnya. Memang, kafein selalu sangat menggoda untuk kita nikmati di perjalanan panjang. Tapi sebaiknya konsumsi kafein harus dikurangi supaya kita tidak terlalu kena efek yang berlebihan dari jet lag. Nah, sekarang kita akan lihat dulu liputan tempat-tempat yang harus dikunjungi ketika kita sedang berlibur. This is must go places when traveling. Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Hai Travel Addict, saya Arif Rahman, travel blogger dari backpackstory.me. Saya saat ini adalah seorang karyawan sehari-hari dan seorang traveler untuk selama-lamanya. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada 3 tempat yang wajib dikunjungi oleh travel addict. Yang pertama ada Makassar, yang kedua ada Manado, dan yang ketiga ada Belitung. Kalau untuk di Makassar sendiri, travel addict wajib deh pokoknya nyobain semua kulineran yang di Makassar. Mulai dari pisang epe, dari es pisang hijau, terus palu butung, sampai yang berat-berat kayak konro karibosi, dan sampai saya kemarin nemuin yang enak tuh namanya konro kuda itu. Wow, rasanya ya pokoknya harus cobain sendiri deh. Kalau yang konro kuda itu adanya di Jeneponto, emang agak 3 jaman lah dari Makassar, cuman emang worth to visit ya. Kalau di Makassar selain kulineran, kita bisa kunjungin ke Toraja. Itu Toraja sekitar tengah harian sih, di sana bakalan ada kayak makam-makam yang dari batu yang tempatnya masih apa ya, misterius dan mistis gitu. Toraja itu cocok banget sih kalau kalian emang suka budaya. Makam-makam yang disusun di batu-batu, kalian nggak bakal nyangka sih masuk gua dan isinya kayak peti-peti, tengkorak-tengkorak di mana-mana berserakan gitu. Terus kadang yang lucu nih, tengkorak terus di lubang-lubang ini ada kayak rokok disempelin lah di mata-matanya gini, di mulutnya itu kayak katanya kenapa kok disempelin? Ya karena yang mati dulunya emang suka ngerokok, ya udah kita kasih persembahan lah ngerokok itu di matanya atau di mulutnya gitu. Di sana ada lagi kuburan yang dibuat dari batu yang gede banget, dilubang-lubangin lah batu itu. Terus katanya sih semakin tinggi letaknya, semakin tinggi derajat si orang itu gitu. Itu yang terkenal juga kerbau sih sebenarnya di sana sih. Jadi setiap orang meninggal itu pestanya ya nyembelih kerbau, bisa 100 kerbau, 1000 kerbau, tergantung kayaknya sih. Jadi Toraja itu hidup untuk meninggal, jadi mereka nyari duit itu buat perayaan kematiannya, nggak kayak di daerah lain ya. Kalau nyari duit buat hidup, kalau di sana nyari duit buat mati sebenarnya. Ada juga cerita tentang
Jadi ada sepasang tengkorak di Londa itu, dan ini namanya, ini Romeo Julietnya si Toraja nih gitu. Jadi ada dulunya sepasang cewek cowok, mereka nggak disetujui, akhirnya bunuh diri bersama. Selain Makassar, Travel Addict juga kudu sih datang ke Manado. Itu kalau di Manado sebenarnya spot yang paling terkenal kan Bunaken sebenarnya, tapi kalian ke pedesaan seperti Tomohon, Tondano itu juga nggak kalah bagus sih. Di sana banyak kayak ada bukit doa, tempat orang-orang yang 5 agama berdoa di sana. Yang menarik di sana adalah pasar hewan di Tomohon. Itu hampir jenis hewan yang bisa dimakan ya, itu ada di sana, dan mereka orang sana adalah menariknya adalah memakan segalanya. Travel Addict bisa nemuin macam tikus, ular, sampai kelelawar, anjing pun ada di sana buat dimakan. Yang bagus lagi sih di Bunakennya, jadi sekitar 1 jam dari Manado kita bisa nyewa boat ke Bunaken. Ya udah kita diving atau nyelam di sana. Emang di sana ada tebingnya yang bikin orang suka di sana nyelam. Kalau Danau Tondano itu sih saya kebetulan kemarin cuman mengitari danau sih, cuman sempat mampir di salah satu tempat makan di situ, nyobain yang namanya kayak keong di rica-rica gitu sih, dan itu rasanya enak-enak gimana gitu, keong gitu. Kalau Belitung sih yang utama adalah sebenarnya wisata pantai sebenarnya. Kalau di Belitung sih yang paling mengesankan sih pantai itu isinya batu-batu megalit yang gede-gedenya segede gaban gitu, dan itu tersusunnya tuh bisa rapih gitu, dan nggak ada orang yang tahu kan nyusunnya gimana tuh batu. Ya emang kayak semacam Tuhan tuh nyiptain batu-batu itu buat disusun di Belitung gitu, kayak arsitekturnya si Tuhan itu sendiri sih. Kalau yang paling terkenal adalah Pantai Tanjung Tinggi yang tempat Laskar Pelangi itu, yang ada batu-batunya itu. Terus Tanjung Kelayang. Terus kalau kita dari Tanjung Kelayang kita bisa nyewa boat buat island hopping itu ke Pulau Lengkuas. Nah, Pulau Lengkuas salah satu landmark di Belitung adalah dia punya mercusuar yang udah dari tahun 1900-an kalau saya nggak salah ya, itu awal dia udah berdiri sih, dan itu masih dipakai sampai sekarang sih. Itu landmarknya di Pulau Lengkuas itu. Ya, Travel Addict itu tadi 3 destinasi pilihan di Indonesia versi saya, dan semoga bisa menginspirasi para Travel Addict untuk keliling Indonesia secepatnya.